Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Asep Romdoni di channel Abi Farm. Ya, sekarang saya mau berbagi lagi nih, berbagi dari awal. Dari awal itu pembuatan media tanam. Ya, karena banyak sekali ya para penghobi anggur yang baru mengenal anggur impor menanyakan apa sih media tanam, campurannya ya, apa aja campurannya, berapa perbandingannya ya. Nah sekarang Abi Farm mau berbagi lagi nih tentang media tanam ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ini dari pengalaman pribadi saya setelah menanam anggur impor. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudara dan rekan-rekan yang setelah subscribe, like, and comment channel Abi Farm. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan rezekinya bertambah. Amin. Ya, balik lagi nih kita membahas tentang media tanam. Nah, di depan saya ini sudah saya siapkan dari campuran apa saja sih yang saya pakai. Ya, pengalaman saya tentang media tanam khususnya untuk anggur, umumnya untuk semua jenis tanaman ya. Pertama-tama ya, di sini udah banyak yang tahu lah, namanya ini sekam bakar ya, sekam yang sudah dibakar ya. Saya menggunakan sekam bakar ya karena memang sekam bakar itu bagus sekali ya untuk keporosan, untuk media tanam di anggur ya, karena anggur itu akarnya serabut jadi butuh keporosan ya. Selanjutnya yaitu tanah lembang. Tanah lembang ini tanah yang berasal dari Lembang, Bandung ya, dengan berwarna seperti ini, coklat-coklat. Dan boleh juga menggunakan tanah lain seperti tanah liat atau pokoknya tanah-tanah lain boleh digunakan. Ini saya menggunakan tanah lembang. Selanjutnya ini ada kohe, yaitu kohe kotoran hewan ya. Kotoran hewan yang sudah difermentasi, sudah lama, sudah halus. Ini kotoran kambing. Yang pertama saya menggunakan kotoran kambing ya. Kotoran kambing ini kotoran kambing yang sudah difermentasi atau sudah halus, sudah lama ya. Selanjutnya ada juga kotoran sapi ya. Kohe sapi ya. Kohe sapi itu perbedaannya ya, dia lebih teksturnya lebih halus ya. Rumputnya nggak terlalu terlihat kayak kohe kambing, ini masih ada kasar-kasar rumputnya. Tapi kalau kohe kambing sudah fermentasi, sudah halus, itu terlihat dari halus ya, kohenya halus serta nggak ada rumputnya, nggak ada rumput-rumput kasar ya, dia halus ya. Nah inilah saya menggunakan dua kohe ini. Dan selanjutnya itu kapur dolomit. Kapur dolomit ini kapur pertanian ya. Kapur dolomit itu fungsinya untuk di awal kita membuat media tanam, campurannya untuk menetralkan pH tanah ya. Tentang pH tanah ya, kita juga menyiapkan namanya alat ukur pH tanah ya. pH tanah media tanam yang bagus untuk pohon anggur pH-nya 6 sampai dengan 7 bagusnya. Ya, standarnya sih 6,5, tapi 6 dan sampai dengan 7 itu untuk anggur yang saya alami, pengalaman saya itu cukup baik ya untuk pertumbuhannya. Daunnya hijau, sulurnya panjang ya, lebar-lebar daunnya, pertumbuhannya baik ya, serta untuk pembuahan, buahnya bagus dan lain-lain. Lanjut ya, kita lihat pencampurannya untuk semua bahan ini. Saksikan pencampuran. Ini sekam bakar ya. Ini sekam bakarnya seperti ini ya. Sekam bakar, sekam yang sudah dibakar, karung isi 50 kg. Selanjutnya ini tanah ya, tanah lembang. Bisa dilihat teksturnya seperti ini, coklat, dan dia gembur. Walaupun gembur pasti dia ada yang keras ya, seperti ini, keras-keras ya, tanahnya seperti ini. Ini tanah lembang. Selanjutnya ini kita siapkan juga kapur dolomit ya, kapur pertanian, kapur dolomit seperti ini. Tanah lembang karung 20 kilo,
Ya, ini dolomitnya 2 kg. Nah, yang ini kotoran kambing ya, kohe kambing halus yang sudah lama, yang sudah fermentasi ya. Selanjutnya ini kohe sapi ya, kohe sapi yang halus yang sudah fermentasi seperti ini. Dari keempat media ini nanti kita akan campurkan ya, kita akan campurkan satu persatu. Untuk kohe kambing dan kohe sapinya setengah-setengah ya, jangan semuanya ya. Kohe kambing setengah, kohe sapi setengah. Kalau nggak ada kohe kambing nggak apa-apa, pakai kohe sapi aja satu. Kalau nggak ada kohe sapi nggak apa-apa, pakai kohe kambingnya satu. Tapi kalau ada dua-duanya boleh di mix, jadi makanya nggak satu-satu ya, di mix. Bisa kambing setengah dan sapi setengah ya. Terakhir nanti kita campurkan kapur dolomit. Inilah bahan-bahan media tanam yang saya gunakan untuk menanam anggur ya. Oke, kita lanjut ke pencampurannya. Pertama kita campurkan dulu sekam bakar dan tanah lembangnya, kita aduk dulu ya, kita ratakan biar campur rata, karena tanah lembang juga nggak semuanya ini ya halus ya, ada yang kasar juga, jadinya nanti kita pilih biar tercampurnya nggak ada yang kasarnya, jadi tercampur rata dengan sekamnya. Ini sedikit nyampurnya. Setelah tercampur rata, baru nanti kita campurkan dengan kohe kambingnya ya. Ini setengahnya saja kita pakai ya. Setengah kohe kambing dan setengah kohe sapi. Ya, sebelum dicampur ke sekam dan tanah, kita aduk kohenya, kita campur dulu nih antara kambing dan sapinya. Setelah tercampur baru kita aduk. Inilah ya, sudah tercampur rata antara sekam bakar, tanah lembang serta kohe kambing yang dimix dengan kohe sapi. Selanjutnya kita tambahkan kapur dolomit ya. Kapur dolomit, ini kapur dolomit, kapur pertanian. Kita tambahkan 1 kilo aja, ini isinya 2 kg, kita tambahkan 1 kilo aja setengahnya. Kita tabur rata. Aduk rata lagi. Setelah tercampur rata, media ini kita dapat pakai setelah seminggu kemudian ya. Diamkan dulu 1 minggu karena biar tercampur unsur-unsurnya seperti kohe kambingnya dan kohe sapinya serta kapur dolomit biar tercampur
biar bernyatu, intinya kan seperti itu. Kenapa 1 minggu? Karena kita menggunakan kohe kambing dan kohe sapi yang sudah fermentasi, yang sudah halus, yang sudah lama, jadi cukup 1 minggu. Biasanya juga kalau ada yang pakai kohe kambing yang bulat-bulat ya, atau kohe sapi yang masih agak baru, itu sampai 1 bulan atau 2 bulan ya kita menunggu biar tanahnya itu nggak terlalu panas, campurannya nggak terlalu panas. Tapi ini karena kohe kambing dan kohe sapinya sudah fermentasi, jadinya 1 minggu insya Allah kita bisa pakai. Untuk pencampurannya seperti itu. Itu yang digunakan untuk cara mudah. Cara mudah itu kita perkarung mainnya. Kita main perkarung. Dari skamnya kita menggunakan 1 karung 50 yang tadi saya jelaskan, dan tanah lembangnya 1 karung 20 kilo ya, serta kohe kambingnya itu di mix ya. Kohe kambing dan kohe sapi itu di mix setengah-setengah. Jadi kalau karung 20 kilo itu ya 10 kilo kohe kambing dan 10 kilo kohe sapi ya, di mix. Tapi kalau nggak ada kohe sapi ya kita gunakan kohe kambing saja. Kalau nggak ada kohe kambing kita gunakan kohe sapi aja, itu boleh. Karena saya ada dua-duanya, jadi kita mix kohe kambing dan kohe sapi ini. Serta air terakhir tadi itu dicampurkan dengan kapur dolomit. Nah, untuk video selanjutnya ini untuk yang nggak mau nyampur semua ya, untuk nggak mau nyampur semua mungkin terlalu banyak ya. Untuk terlalu banyak mencampurnya terlalu capek ya. Saya juga memvideokan ini untuk 1 pot ukuran 40, berapa sih perbandingan yang pas kalau kita campur. Nah, saksikan videonya ini untuk pencampuran 114 ya, untuk pot ukuran 40. Tanahnya 1 ya, kohenya 1, serta skamnya 4. Nah, kita lihat aja videonya yang satu ini. Saksikan videonya untuk pencampuran pot ukuran 40. Jika menggunakan perbandingan ya, perbandingan untuk pencampuran antara skam bakar, kohe sapi atau kohe kambing, serta kapur dolomit dan tanah lembang, itu kita perbandingannya dengan ember bangunan seperti ini ya. Ember bangunan seperti ini, tanah lembangnya yang sudah kita haluskan, karena nggak semua tanah lembang yang kita beli itu langsung gembur ya, karena dia dalam karung bahkan udah kehujanan atau kepanasan jadi keras. Biasanya di tukang-tukang dagang, toko pertanian itu udah menjadi keras ya. Intinya kita halusin dulu seperti ini perbandingannya. Untuk pot ukuran 40 ya, yaitu 1 tanah lembang, 1 kohe, mau kambing atau mau sapi, atau mau di mix antara kambing dan sapi ya, kapur dolomit secukupnya ya. Ya seenggaknya untuk 1 pot 40 itu cukuplah 2 genggam kapur dolomit. Dan untuk sekam bakarnya yaitu 4 ember ya, jadi 114 ya. Bisa dilihat pencampuran seperti ini ya. Tanah lembangnya 1, jadi skamnya 4 ya, 4 seperti ini ya. Kita campur ke tanah, kita campurkan dulu nih sebelum kita tambahkan kapur atau kohe kambing. Tanah dan skam ini kita aduk dulu ya. Setelah tercampur antara skam dan tanah lembangnya, kita ambil kohe kambingnya. Kohe kambingnya ini saya menggunakan kohe kambing halus dan kohe sapi halus yang sudah fermentasi, yang sudah lama. Saya mix ya, jadi setengah-setengah 1 ember ini. Kalau nggak ada kohe sapi ya kohe kambing aja nggak apa-apa. Kalau nggak ada kohe kambing, kohe sapi juga nggak apa-apa. Kalau saya ini di mix karena ada dua-duanya, kita campurkan ya, kita aduk rata lagi. Ini kalau buat perbandingan ya. Kalau buat perbandingan kita nggak mau langsung ngaduk 1 karung gitu kan, karena kita hanya membutuhkan misalnya hanya 1 pot ukuran 40. Setelah tercampur rata antara kohe kambing, tanah lembang serta skamnya, kita campurkan kapur dolomit secukupnya ya, secukupnya aja
cukup 2 genggam sih, 1 genggam ya, 2 genggam cukup, 2 genggam. Nah, setelah dicampur kita aduk rata lagi ya, inilah perbandingan 1:4 untuk pot ukuran 40 ya, seperti ini ya. Campuran antara sekam bakar, kohe kambing serta tanah lembang campur dengan kapur dolomit ya. Selanjutnya kita bisa masukkan ke dalam pot ukuran 40. Inilah hasilnya untuk takaran pot ukuran 40 ya. Jadinya media tanam nggak usah penuh-penuh, cukup segini ya untuk takaran ember bangunan dan untuk pot ukuran 40 ya. Dan setelah dicampur ini cukup didiamkan selama 1 minggu. Yang saya praktekkan, yang saya uji coba, yang pengalaman saya cukup mendiamkan media ini selama 1 minggu. Setelah 1 minggu baru kita bisa pakai. Nah, sesudah dicampur ini boleh kita siram. Nah, tadi itulah untuk pot 40 ya. Udah 1 pot itu perbandingannya 1:4 ya. Ya, seperti itu, serta jangan lupa kapur dolomitnya. Nah, setelah kita campur ya tadi ya semua media itu kan, dari bahan ini kita cek nih berapa sih hasil pencampuran dari keempat bahan tersebut. Ini pH-nya. Inilah pH tanah hasil dari campuran antara sekam bakar, kohe kambing, tanah lembang serta kapur dolomit. pH-nya di 6,5 ya. Oke. pH di pertama on, pH-nya 7 ya standarnya. Kita masukin ya, 6,5 hasil pencampuran dari bahan-bahan tersebut. Oke, itulah berbagi pengalaman saya tentang media tanam ya. Media tanam yang saya gunakan itu seperti itu ya. Bahannya seperti ini, banyak ya dijual di toko pertanian ya. Kalau yang dekat-dekat daerah Bekasi, Jabodetabek deh intinya, boleh main ke Abi Farm
Abifa menyediakan semua, kohai kambing, kohai sapi, sekam bakar, tanah lebang, dan kapur dolomit. Abifa menyediakan ya. Bahkan Abifa juga menyediakan yang sudah dicampur nih. Tinggal pakai untuk pot ukuran 40 dengan harga 25.000. Nah, terima kasih untuk saudara-saudara dan rekan-rekan yang telah menyaksikan. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, and comment. Yang lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Farm.